Nina bobokan. Supaya kita tidak panik kali ya. Iya. Saya kemarin, Karena di US juga sama menurut saya. US kan yang paling tinggi juga energi banyak beberapa yang nggak dimasukin dalam basket. Jadi basket itu sangat di cherry pick lah menurut saya. ya, Karena inflasi itu tidak bisa dihitung seperti itu. Itu kan perhitungan skalar. Menurut saya harus dihitung secara vektor. Jadi kalau inflasi di Amerika saja itu dibilang misalnya 4%, 5%. Menurut saya itu lebih dekat ke 7-8%. Jadi kalau kita mau lihat inflasi adalah jumlah M2 money supply yang beredar. Jumlah uang yang beredar dari bank sentral negaranya. Di Amerika kita bisa tracking dengan kita lihat indeks S&P. Jadi kalau kita nggak bisa match indeks S&P, kita kehilangan uang. Nah di Indonesia juga sama. Jadi apa yang kita lihat dari data-data yang dikasih menurut saya itu nggak faktual. Nggak berdasarkan lapangan. Ya boleh lah dikasih data seperti itu. Tapi saya sebagai orang yang bagi beras setiap minggu, saya tahu persis naiknya itu berapa dan ekstrim Pak naiknya. Benar-benar ekstrim. Apalagi Harga kita beras. ngomong rumah ya. Rumah. Tanah. Oh itu ekstrim Pak. Pak Helmi punya rumah di sini mungkin 10 tahun lalu sama sekarang harganya beda jauh sekali Pak. Jauh sekali. Jadi orang yang sedangkan kenaikan gajinya tuh nggak signifikan Pak UMR-nya dari 10 tahun lalu. Terus gimana caranya orang zaman sekarang beli rumah Pak? Jawabannya nggak bisa. Nah Orang ini nggak bisa beli aset. jadi ini alarm ya untuk teman-teman properti ya, developer. Saya sempat dimarahin, ditegur, wah ini Pak Helmi nggak berpihak kepada kita gitu, menganjurkan anak muda untuk tidak beli rumah. Gue bukan menganjurkan, ini fakta. Mereka nggak bisa beli. Nggak bisa beli, they cannot afford. Ya. UMR kita segitu dan Timothy tahu ya, banyak sekali orang yang masih bekerja di bawah UMR. Oh banyak Pak. Kalau kita lihat di sektor contoh F&B saja kan banyak sekali yang tidak bayar UMR. Ya kan, kalau misalnya restoran-restoran seperti itu yang masih kecil saya, bukan restoran besar, restoran Cuma kecil. 2 juta banyak. Karena banyak sekali yang mau kerja kan. Iya. Jadi mereka digaji segitu pun di bawah UMR mereka fine-fine aja karena ya daripada mereka nganggur nggak bekerja. Iya. Jadi itu yang saya lihat, dan ini mungkin juga lagi diperhatikan sama pemerintah juga kan, lagi mau dibangun di daerah Jakarta juga, nanti mau dibangun housing kan. Dari investor Qatar rumah murah. Rumah murah. Ya menurut saya itu salah satu cara lah untuk membantu, tapi kalau misalnya secara baseline menurut saya currency yang nggak dicetak sebanyak ini ya ada yang harus diatur nih menurut saya, peredaran rupiah yang dicetak gitu. Timothy saya pernah bertemu dengan seorang ekonom ya, nggak perlu saya sebut namanya. Dia bilang, jangan seneng lo inflasi rendah. Betul. Inflasi rendah itu artinya buying power turun. Yes. Transaksi ekonomi itu sebenarnya kecil sehingga inflasinya menjadi turun. Jadi turun itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Setuju.